Asmun dan Singi. Alkisah, hiduplah keluarga kerajaan di kerajaan yang bahagia dan sangat indah. Raja dan ratu memiliki putra, Asmun, dan putri Singi, dan mereka sangat menyayangi keduanya. Baik pangeran dan putri diajari segalanya yang harus diketahui oleh pangeran dan putri yang baik, dan mereka tumbuh menjadi cerdas, berbakat, dan juga terampil. Ada satu hal yang paling mereka cintai: alam. Aku akhirnya meyakinkan ayah. Untuk apa? Untuk pohon-pohon ek? Koreksi, untuk pohon ek, bukan pohon-pohon. Oh, ayolah. Kau tahu bahwa sama sepertimu, aku juga ingin tinggal di salah satu pohon itu. Kau tidak bisa pergi tanpaku. Aduh, tentu saja. Aku telah meminta ayah untuk kedua pohon itu. Lalu? Dia setuju. Oh, benarkah? Akhirnya kami bisa membuat rumah di pohon-pohon tua yang berlubang itu. Bayangkan hidup di dalam pohon tepat di tengah hutan. Tapi dekat dengan istana, dekat dengan ibu dan juga ayah. Asmun, kita sangat beruntung. Maka sang pangeran dan sang putri mengambil 2 pohon tua berongga di hutan tepat di sebelah istana dan membangun rumah mereka di sana. Membawa perabotan terbaik mereka, barang-barang favorit mereka ke dalam rumah pohon mereka. Mereka berdua sangat senang di hutan. Mereka akan bangun untuk mendengar panggilan burung, makan di luar ruangan di bawah naungan pohon-pohon besar itu, seolah-olah setiap hari adalah piknik yang indah. Suatu hari, orang tua mereka mengirimi mereka pesan. Salam yang mulia Pangeran Asmun dan yang mulia Putri Singi. Apa itu, Jonathan? Raja dan Ratu telah mengirimi kalian pesan ini. Terima kasih. Ini untukmu, kakak. Apa itu? Rupanya, Pangeran Ring Kerajaan Rebama jatuh cinta padamu dan dia ingin datang untuk menanyakan pernikahanmu. Apa? Berikan padaku. Aku pernah mendengar dia sangat tampan. Dan aku dengar dia juga punya saudara perempuan yang cantik. Jadi, apa yang kau pikirkan? Kau akan bertemu dengannya? Aku tidak tahu. Kapan dia akan datang? Jumat depan. 5 hari dari sekarang. Ibu dan ayah ingin kita berdua kembali ke istana. Kita masih punya 5 hari. Kita tidak harus kembali hari ini. Kita akan kembali pada hari Rabu. 2 hari seharusnya cukup waktu bagimu untuk berpakaian. Tentu saja tidak. Aku tidak akan berpakaian khusus. Aku ingin dia melihatku apa adanya. Sekarang kebetulan sepasang saudara laki-laki dan perempuan lain tinggal di hutan. Seorang penyihir laki-laki dan seorang penyihir wanita. Suatu pagi ketika Asmun dan Singi sedang berperahu di danau, penyihir dan saudara laki-lakinya melihat mereka. Melihat kecantikan Putri Singi, penyihir itu dipenuhi dengan kecemburuan. Berani sekali seorang yang jauh lebih cantik daripada aku tinggal di sini di hutanku. Aku telah dengar bahwa kecantikannya sangat terkenal sehingga seorang pangeran dari negeri yang jauh datang untuk menemuinya. Aku harus mencegahnya. Aku harus mencegahnya. Apa yang kau lakukan? Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Hai, burung. Hai. Au. Hai. Au. Kau tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja. Burung apa itu tadi? Aku tidak pernah tahu burung berperilaku seperti itu. Tidak pernah. Mungkin itu dikirim oleh Pangeran Ring untuk mendapatkan souvenir darimu. Apa? Apakah kau berbicara dengan akal yang sehat? Singi dan Asmun tidak tahu kejahatan apa yang menunggu untuk menerkam mereka. Sang penyihir mengambil kalung Singi dan mengubah dirinya menjadi sosok yang sangat cantik.
Kakaknya mengucapkan mantra jahat di atas pohon-pohon ek. Tidur, tidur sekarang dan tidur nyenyak sekali. Tidur sampai siang berubah menjadi gelap seperti malam hari. Sekarang mereka akan tidur selamanya. Kemudian sang penyihir pergi ke keluarga kerajaan menunggu untuk menyambut Pangeran Ring. Hilang sekarang, lenyap-lenyap dari pandangan. Kembalilah hanya ketika siang hari gelap seperti malam hari. Sekarang mereka pergi selamanya. Dalam beberapa waktu, Pangeran Ring pun tiba. Dan begitu dia melihat penyihir itu sekarang berubah menjadi Putri Singi, Pangeran Ring terpesona oleh kecantikannya. Tuan Putri, kau pasti Putri Singi. Iya, Yang Mulia, dan aku menunggu di sini untuk berlayar ke negerimu bersamamu. Tetapi bagaimana dengan orang tuamu? Tidak lama lagi ayahku harus pergi berperang. Karena itu mereka berharap kita berlayar kembali ke tanahmu dan mereka sendiri akan datang ke sana dengan hadiah untuk pernikahan. Aku dapat membantu dalam perang? Tidak, ayahku berharap kalau kita bisa berlayar kembali. Baiklah, kemari. Tunggu aku di kapalmu sampai aku membawa sesuatu yang benar-benar aku sayangi untuk aku bawa kembali. Tentu saja. Pangeran menganggap semua kebohongan ini agak aneh. Tetapi dia tidak pernah menduga sesuatu yang begitu jahat dan kalau ini adalah penyihir dan bukan Putri Singi. Jadi dia melakukan apa yang diperintahkan. Penyihir itu pergi ke hutan, mencabut 2 pohon ek tempat Pangeran Asmund dan Putri Singi tidur karena dia tidak menginginkan bukti apapun yang masih tersisa. Penyihir itu membawa pohon-pohon bersamanya ke tanah Pangeran Ring. Penyihir dan Pangeran Ring berlayar ke kerajaan Pangeran Ring, di mana mereka disambut hangat oleh orang tua Pangeran Ring dan saudara perempuannya. Sebuah rumah besar dibangun untuk penyihir sehingga dia bisa tetap nyaman sampai orang tuanya datang untuk pernikahan. Sang penyihir menanam pohon-pohon ek tua itu di taman di sana dengan Asmund dan Singi yang masih tidur di dalamnya. Tidak ada yang bisa melihat pohon-pohon karena mereka sangat kecil. Pangeran Ring akan sering mengunjungi penyihir dan membawanya ke pesta kerajaan bersama keluarganya. Penyihir itu lelah berperilaku seperti seorang putri. Dia benci tersenyum sepanjang hari dan bersikap baik kepada orang-orang. Hari demi hari, sang penyihir menjadi sangat-sangat kesal karena harus bersikap baik dan baik. Dia ingin makan gundukan lebih dari yang dia bisa. Dia ingin menari liar dan meraung seperti penyihir daripada berbicara dengan sopan. Penyihir itu marah. Dia kembali ke rumah. Dia menendang dan menjerit untuk ke-100 kalinya kepada hal yang sama. Aku lelah menjadi nona sepatu hak tinggi. Di mana kehidupan liar hutan? Di mana aku bisa menendang dan berlari dan menjerit semua yang aku suka? Aku benci harus tersenyum sepanjang hari. Aku benci berbicara dengan cara yang baik, sopan, dan aku kelaparan. Betapa sedikit makan mereka, betapa sedikit mereka makan. Aku akan memakan saudaraku kalau dia tidak membawa makanan untukku sekarang. Sekarang juga. Tiba-tiba, lantai memberi jalan, dan saudara laki-lakinya muncul dengan sebuah meja yang syarat dengan makanan. Aku sudah selesai. 1 hari lagi aku menjadi putri dan aku akan membunuh pangeran dengan tanganku sendiri. Apa kau gila? Raja kerajaan ini sangat kuat. Dia akan menghukum kita berdua. Kau bawalah kembali Singi yang asli dan kita akan kabur dari sini. Aku tidak bisa. Aku memantrai mereka untuk tidur sampai siang berubah menjadi malam. Yang berarti tidak mungkin. Asmund dan Singi tidak akan pernah kembali. Apa yang akan kau lakukan? Tetapi saudara penyihir itu sangat salah. Penyihir bodoh itu tidak tahu bahwa kadang-kadang siang hari berubah menjadi malam. Ini disebut gerhana. Ketika bulan menutupi matahari sehingga tidak ada cahaya di bumi dan siang hari berubah menjadi malam bahkan jika hanya untuk beberapa waktu.
Inilah yang terjadi pada siang hari berikutnya. Apa? Makan siang? Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Biarkan pangeran datang hari ini dan aku akan membunuhnya. Dia di sini. Masuklah. Masuklah. Penyihir itu baru saja berubah menjadi kau. Kalungku, burung itu. Ini pasti Pangeran Ring. Kita harus memberitahunya. Malam itu, ketika Pangeran Ring akan kembali setelah mengantar penyihir, Asmund menghentikannya dalam perjalanan kembali. Kau siapa? Mengapa kau menghalangi jalanku? Aku Pangeran Asmund, saudara dari Putri Singi. Jadi, apakah perang sudah berakhir? Di mana orang tuamu? Tidak ada perang, dan wanita yang tinggal di rumah itu bukan saudara perempuanku. Dia bukan Putri Singi, dia seorang penyihir. Bagaimana aku percaya apa yang kau katakan? Dia bukanlah Putri Singi. Aku Putri Singi. Ikutlah dengan kami. Asmund dan Singi membawa pangeran ke rumahnya. Ke jendela kamar penyihir tempat dia menendang dan berteriak lagi. Dia melepas kalung Singi dan berubah menjadi bentuknya semula. Aku lelah menjadi nona sepatu hak tinggi seperti ini. Di mana kehidupan liar hutan, di mana aku bisa menendang dan berlari dan menjerit sesuka hatiku. Aku benci tersenyum sepanjang hari. Aku benci harus berbicara dengan cara yang baik, sopan, dan aku kelaparan. Betapa sedikit mereka makan, betapa sedikit mereka makan. Aku akan memakan saudaraku kalau dia tidak membawakan makanan untukku. Tiba-tiba, lantai memberi jalan, dan saudara laki-lakinya muncul dengan sebuah meja yang syarat dengan makanan. Aku sudah selesai. 1 hari lagi menjadi putri dan aku akan membunuh pangeran dengan tanganku sendiri. Apa kau sudah gila? Raja kerajaan ini sangat kuat. Dia akan menghukum kita berdua. Bawa kembali Singi yang asli dan setelah itu kita akan kabur dari sini. Aku tidak bisa. Aku memantrai mereka untuk tidur sampai siang berubah menjadi malam. Yang berarti itu tidak mungkin. Asmund dan Singi tidak akan pernah kembali. Kemudian ketika pangeran datang di pagi hari, kita akan mengucapkan mantra padanya di istana dan kita akan melarikan diri. Tidak akan. Bagaimana kalian kembali? Karena siang berubah menjadi malam. Benarkah? Kapan? Kau sungguh harus belajar tentang pengetahuan umum. Kami harus mengirim pesan pada ibu dan ayah. Mereka pasti sangat khawatir pada kami. Lalu pesan dikirim kepada ibu dan ayah Asmund dan Singi. Mereka juga telah dibebaskan dari mantra pada siang hari berubah menjadi malam hari. Mereka semua mengunjungi tanah Pangeran Ring. Pangeran Ring jatuh cinta tak berdaya pada Singi, dan Asmund jatuh cinta pada saudara perempuan Pangeran Ring. Kedua pernikahan dirayakan dengan penuh kemegahan, dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Dan mengenai penyihir dan kakaknya, mereka dikurung di pohon ek yang sama dan tetap di sana, bahkan ketika siang berubah menjadi malam.